Terima kasih yang mulia. Pak Abdul Wahid mendengar suara kami? Ya. Ya, baik Pak. Pak Wahid, hari ini adalah kesempatan yang terakhir bagi Bapak untuk menyampaikan apa yang sebenarnya menurut Bapak menjadi sebuah fakta hukum yang Bapak alami. Hari ini kita sudah memasuki sidang yang ke-12. Sudah didengarkan keterangan 43 saksi di hadapan persidangan ini dan 3 orang ahli. Di Bapak juga sudah menyimak ya sama-sama jalannya persidangan ini. Saudara didakwa dengan dakwaan kumulatif pasal 12 huruf A suap, pasal 12B gratifikasi dan pasal 3 TPPU. Kami akan coba menguraikan secara detail, mengkonfirmasi dakwaan, BAP tersangka, keterangan saksi-saksi, dan juga berita acara penyitaan yang sudah dilakukan penyidik. Karena ada juga barang bukti yang disita, tapi tidak termaktub dalam dakwaan. Nanti kami konfirmasi ke Pak Wahid ya. Nah, Pak Wahid, saudara tadi menjelaskan bahwa saudara adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2012-2017 dan 2017-2022. Yang kami tanyakan adalah apa yang menjadi kewenangan saudara selaku bupati dikaitkan dengan kedudukan SKPD atau dinas-dinas di pemerintahan HSU. Secara umum menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menerapkan apbd daerah. Baik. Apakah juga itu termasuk mengangkat atau menunjuk seseorang menjadi PLT kepala dinas? Ya. Nah, pada saat saudara mengangkat Maliki ya menjadi PLT kepala dinas PUPR, apakah saat itu saudara dan Maliki ada membuat sebuah komitmen terkait dengan proyek-proyek di dinas PUPR? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, kemudian apakah saudara pernah bertemu dan meminta Maliki untuk menyusun daftar paket pekerjaan di bidang sumber daya air dinas PUPR dan meminta komitmen fee sebesar 10% dari nilai kontrak? Apakah saudara pernah meminta atau menyuruh Maliki yang menyusun daftar paket pekerjaan tender bidang SDA dan meminta komitmen fee sebesar 10% dari tiap proyek tersebut? Nah, apakah saudara mengetahui adanya 8 paket pekerjaan di bidang SDA tahun anggaran 2021? Setelah masalah ini masalah. Setelah masalah ini tidak masalah. Oh ya, enggak. Ya, saat itu Pak, saat itu katakanlah akan dilakukan pelelangan di tahun 2021 awal, apakah saudara mengetahui ada 8 paket? Tidak ya? Ya. Nah, kemudian apakah saudara mengetahui adanya pertemuan antara Maliki dengan Marhaili Pakhriyadi yang membicarakan tentang proyek di bidang SDA dan komitmen fee sebesar 15%? Dan apakah saudara pernah bertemu langsung dengan Marhaili dan Pakhriyadi untuk meminta sejumlah komitmen fee terkait proyek yang mereka menangkan di bidang SDA? pernah. Tapi kenal ya, Marhaili dan Pakhriyadi kenal? Karena orang Mumbai dari teorinya di kota, dari termasuk yang dikenal oleh orang. Kemudian apakah saudara mengetahui daftar paket pekerjaan bidang SDA yang dibuat oleh saudara Hairiyah di bidang PUPR? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah,
terkait kewenangan saudara selaku bupati kepala daerah. Apakah saudara juga mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemenang lelang di bidang SDA PUPR HSU? Dan kewenangan. Ya? Dan kewenangan. Tidak ada ya? Baik. Nah, jadi kalau tidak itu kewenangan siapa yang menentukan proyek-proyek? Kewenangan SKPD. Kepala dinas? Kewenangan SKPD. SKPD ya, kepala dinas, Dan departemen. kepala bidang. Itu dia LPSI dan kalau untuk Ya. Nah, kemudian ada pertemuan lagi mereka. Ada Malhaini Pak Riyadi dengan Maliki di kantornya Maliki di April 2021 membicarakan tentang 15% ini. Apakah Maliki pernah melaporkan ini kepada saudara? pernah. Kemudian dalam pertemuan itu akhirnya Malhaini Pak Riyadi dan Maliki menyepakati bukan persentase lagi, besaran fee. Marhaini 300 juta, Pak Riyadi 240 juta. Apakah saudara mengetahui? Tidak tahu. Nah, kemudian tadi saudara bilang proses pelelangan itu melalui online atau LPSA. Ya. Apakah saudara mengetahui bagaimana caranya Maliki menentukan pemenang lelang melalui proses LPSA tersebut? Tidak tahu. Semuanya online terbuka ya. Tapi saudara mengetahui ya proses pelelangan ini secara online ya. LPSA ya. Ya. Kemudian, nah, tadi juga sudah dijelaskan ya, atau sudah ditanyakan untuk umum itu. Pada saat mana saudara mengetahui ya proyek-proyek di bidang SDA itu dan pemenang lelangnya atas proyek-proyek tersebut? Maksudnya, apakah Maliki ada meminta persetujuan saudara untuk menentukan pemenang lelang proyek-proyek tersebut? tidak ada, memang yang saya tidak ada di situ. Baik. Nah, sekarang terkait penyerahan uang. Pada tanggal 1 Juli ya, 2021, apakah saudara mengetahui adanya pencairan termin pertama dari proyek-proyek itu? Tidak tahu. Apakah saudara mengetahui adanya penyerahan uang dari Marhaini 125 juta dan Pak Riyadi 70 juta melalui Uji Prianto Tidak tahu. tanggal 1 Juli itu ya? Saudara, ya, saudara kenal dengan Uji Prianto? Tidak kenal. Kenal ya. Apakah saudara mengetahui jika uang 195 juta tadi yang dari Marhaini dan Pak Riyadi diserahkan Uji Prianto kepada Maliki di rumahnya? Tidak tahu. Apakah saudara mengetahui atau ada menyetujui uang yang 195 juta itu digunakan Maliki untuk diberikan kepada Syahrul di Kejati Kalsel terkait perkaranya di Kejati? Tidak tahu saya. Apakah Maliki pernah melaporkan kepada saudara terkait ada permasalahan hukum yang dihadapinya di Kejati Kalsel? Tidak tahu masalahnya. Nah, ini 1 Juli Pak, 1 Juli 2021, Juli, Agustus, September. Selama itu Pak, dari Juli ke September, apakah ada Maliki menyampaikan bahwa ada bagian Bapak atau uang 195 juta itu yang akan diserahkan ke saudara? Tidak pernah. Apakah saudara mengetahui adanya pencairan termin kedua proyek-proyek itu di tanggal 15 September 2021? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, pada hari itu 15 September, apakah saudara mengetahui Marhaini memberikan 175 juta dan Pak Riyadi memberikan 170 juta kepada Mujib Rianto untuk diserahkan kepada Maliki? Tidak tahu saya.
ada uang 345 juta itu diserahkan kepada Maliki. Saudara tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah Maliki pernah menceritakan kepada saudara adanya uang 345 juta ini akan dia serahkan kepada saudara? Tidak tahu. Nah, setelah itu, apakah Marhaini dan Fahriyadi pernah mengkonfirmasi kepada saudara terkait adanya pemberian uang 195 juta tadi? Tidak pernah. Tidak ada ya. Kemudian, tanggal 15 September tadi ternyata tidak sampai Pak Mujib, akhirnya di OTT dan Maliki juga di OTT oleh KPK. Saudara tahu tentang kejadian itu 15 September itu? Saya tahunya hari Kamis siang. 16 Septembernya ya? Ya. Keesokannya? Iya. Ya. Hari Kamis. Ya. Apakah saudara juga ikut diamankan dan diperiksa oleh penyelidik KPK di tanggal 15 September itu? Tidak. Tidak. Nah, kemudian sejak kapan saudara ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara ini? Saya dimintakan ke Jakarta kalau tidak salah tanggal 18 bulan November. Ya, September, Oktober, November, sekitar 3 bulan kemudian ya? 18 November. Ya, 18 November. Ya, 3 bulan kemudian ya setelah adanya OTT KPK di Amuntai itu ya? Ya. Apakah saudara juga mengetahui terhadap Marhaini, Fahriyadi dan Maliki tadi sudah diputus dalam perkara yang terpisah? Sudah. Sudah tahu ya? Baik. Itu saja Pak yang terkait pasal penerimaan suap pasal 12 huruf A tadi. Sekarang gratifikasi Pak ya, pasal 12 huruf B. Nah, ini terkait dengan para kontraktor yang memenangkan lelang di Dinas PUPR HSU. Apakah dalam setiap lelang proyek di Dinas PUPR itu harus mendapatkan persetujuan saudara selaku bupati? Tidak ada. Nah, kemudian, saya tanya lebih detail nih Pak. Apakah saudara pernah membicarakan langsung dengan Maliki, Marwoto, Agus Susiawanto, dan Abraham Radi terkait dengan adanya komitmen fee 5-13% di Dinas PUPR? Tidak pernah saya. Baik. Nah, tadi ini terkait penerimaan dari Maliki di tahun 2018 sebesar 500 juta. Ini sudah ditanyakan penuntut umum. Nah, kami tanyakan Pak yang belum ditanyakan penuntut umum. Apakah saat itu Maliki memang sudah memenuhi seluruh persyaratan untuk diangkat menjadi PLT KSPU? Sangat memenuhi. Bahkan dengan kepala dinas pun memenuhi, hanya saja tidak belum ada asesmen itu. Ya. Mengapa tidak diangkat pejabat KSPU yang definitif? Kenapa harus PLT saat itu? Karena harus asesmen, harus lelang jabatan, dan lelang jabatan itu harus ada izin dari Kemendagri untuk melaksanakan. Ya. Apakah saudara ada meminta langsung uang sebesar 500 juta terkait jabatan PLT Maliki tersebut? Tidak pernah. Pada sekitar tahun 2018, ya, apakah saudara pernah menerima uang sebesar 250 juta dari Maliki melalui Abdul Latif? Jadi 500 dua kali 250 dan 250. Tidak pernah. Atau apakah saudara pernah menyuruh Abdul Latif
untuk mendatangi rumah Maliki mengambil uang sebesar 250 juta terkait PLT ini? Tidak pernah. Nah, setelah itu, apakah Maliki pernah mengkonfirmasi kepada saudara terkait adanya pemberian uang 500 juta ini? Tidak pernah. Ada ya. Nah, selain itu Pak, apakah saudara juga ada meminta sejumlah uang dari pihak-pihak yang saudara tunjuk selaku PLT, Kepala Dinas? Tidak pernah. Baik. Nah, ini 10 juta dari istrinya, dari Maliki untuk kepentingan istrinya Pak ya. Tadi sudah saudara jelaskan. Nah, setelah bertemu tadi, saudara bilang ada bertemu Maliki dan istrinya datang ke rumah dinas. Ya. Nah, apa yang saudara lakukan setelah itu? Apakah saudara ada menghubungi kepala dinas Naker atau BKD atau gimana? Saya akan menghubungi BKD. Kemudian ini dipertimbangkan saya. Oke. Dipertimbangkan setelah itu ya? Ya. Ya. Baik, ini dilaksanakan lokasi itu. Oke. Hanya itu. Apakah karena ada uang 10 juta itu saudara membantu Maliki? Enggak. Nah, Dan karena dia bilang bahwa istrinya bilang juga bahwa dia sudah mulai istilahnya itu sudah kurang mampu melaksanakan tugas di program, karena di program itu ada berat dan dedikasi. Jadi ini untuk yang kerjanya lebih santai. ya. Nah, terkait dengan uang yang ditemukan di rumah dinas Pak, ada 41 item. Tugas kita adalah membuktikan yang di atas 10 juta bukan merupakan uang suap, dan tugas penuntut umum membuktikan yang di bawah 10 juta bukan merupakan uang suap, gitu ya. Nah, ini ada banyak uang ya, dan kecil-kecil juga. Nah, yang kami tanyakan ini Pak ya, kalau dari seluruh kontraktor itu mengaku tidak ada yang memberikan dalam bentuk US dollar atau Singapore dollar. Nah, bisa Bapak jelaskan uang dolar Amerika dan uang Singapore dollar ini ada ditemukan di rumah dinas saudara? Dolar Amerika ya? Ya. Nah itu satu bungkus dengan uang yang ada nilainya 130 juta yang ada di lokal. Uang? Maksudnya gimana Pak? Di lokal. Terus uang dolar itu yang disampaikan ke kita itu ke rumah itu sudah ada di dalam dolar atau amplop. Ya. Dengan uang naik sebesar 130 juta. Jadi cuma yang 130 juta itu saya harus di lokal mengingatkan bahwa dolar ini satu bungkus dengan yang 130 juta. Iya. Yang jelas Pak, apakah Bapak ada secara khusus menukarkan uang rupiah kepada uang dolar? Tidak ada. Ya. Atau apakah ada keperluan yang khusus Bapak memiliki dolar, misalnya perjalanan ke luar negeri atau seperti apa? Kalau ukuran paling tidak banyak, paling apa itu ya, paling 10 sampai 20 dolar. Kalau memang terpaksa juga, tapi tidak pernah sekali menukar itu di tahun berapa ya? Ya, yang keterangannya di sini hanya sebuah kantong plastik warna putih berisi uang 16.100 US dollar. Hanya itu Pak. Hanya itu keterangan saudara? Ya. Ya. Nah, bagaimana dengan keberadaan uang-uang yang nilainya di bawah 20 juta?
Kalau yang nilainya ada yang 5.000, 10.000, 20.000 itu ditukar ke bank BPD atau ke bank BRI dari uang honor, kemudian visa perjalanan dinas dan sebagainya. Itu yang kami tukar. Nah itu akan kita sumbangkan ke orang lain. Ya. Selain tadi ada gaji resmi selaku bupati setiap bulan, apakah ada penerimaan resmi lainnya yang saudara terima dalam bentuk uang cash? Kalau honor cash, Apa? uang honor itu cash. Kemudian uang sisa perjalanan dinas juga cash. Ya. Nah ini biar jelas Pak. Apakah uang ya yang selain tadi kita sudah kelompokkan, ada yang di bawah 20 juta, ada yang antara 10 sampai dengan 50 juta ya. Untuk selain dan selebihnya yang nilainya kurang lebih di atas 50 juta, apakah uang-uang tersebut yang berasal dari penerimaan para kontraktor tadi? Kalau saya berkesimpulan begini, uang yang ditemukan di dalam kamar tidur itu adalah uang yang bisa saya makan. Dengan uang yang ditemukan di luar kamar tidur, di kamar tidur saya maupun kamar tidur bersama istri, itu adalah uang dari pemberian orang lain. Oke. Misalnya ada goodie bag Kalsel 11.500.000. Saudara Itu tahu? adanya di mana? Kalau adanya di dalam kamar itu punya keluarga. Atau misalnya ada di atas meja besar yang ada di rumah, itu juga adalah yang bisa dipakai untuk keluarga. Oke. Yang tidak bisa dipakai untuk keluarga, ya saya simpan. Saya kadang-kadang saya simpan di bawah meja supaya keluarga tidak tahu. Oke. Termasuk yang ada di lokal juga. Kemudian ada juga yang bernilai 2 juta, 10 juta. Itu Bapak tahu? Uang keluarga sebetulnya. Iya. Saya bisa dipakai untuk keluarga. Nah ini ada kantong Indomaret warna biru dongker. Kemarin ini diterangkan Abdul Latif juga 35.725.000. Ini ditukar dalam bentuk recehan 5.000, 10.000 dan 20.000. Saudara tahu? Ingat? Maksudnya Ya ini di kamar tidur Pak, 35.725.000. ya. Asalnya kalau tidak salah ada yang 50 juta juga di dalam kamar. Iya. Bisa dari perjalanan dinas dan lain sebagainya. Apakah ini yang biasa saudara bagi-bagikan pada anak yatim, fakir miskin itu? Ya. Saya tukar dulu ke pulau PKI 20, 10, 5.000. Dalam kantong Indomaret gitu ya. Saya lupa Ya. kalau tempatnya. Ada juga ini uang 2.820.000 juga disita ini Pak. Saudara tahu? Saya Honor-honor? tahu sekarang di Ya. saya tahu pada saat saya disuruh nulis penulis kegiatan. Oh iya betul. Ya. Kami mengkonfirmasi bea penyitaan ini Pak. Semuanya dalam bea penyitaan. Iya. Ya. Baik. Artinya ada ya honor-honor saudara yang dalam bentuk cash sehari-hari dibawa atau take home pay seorang bupati kepala daerah itu ada ya? Yang saudara bawa ke rumah? Ya. Ya. Sejak kapan saudara tinggal di rumah dinas itu Pak? Sejak menjadi bupati. 2012 Ya. sampai dengan 2021, 9 tahun Pak ya? Belum ada. Waktu kita memperbaiki wilayah rumah, saya harus keluar dulu dari rumah dinas. Ya. Apakah juga istri dan anak saudara tinggal di rumah dinas? Ya. Kemudian istri bekerja di pemerintahan Pak ya? Ya. Anak saudara juga? Ketua DPR. Ya. Sudah punya
mereka sudah punya penghasilan sendiri masing-masing. Ya. Apakah selama tinggal di rumah dinas, saudara juga hari-hari kebutuhan rumah tangga difasilitasi oleh Pemda, misalnya listrik, air, telepon dan sebagainya? Ya, semuanya. Itu kebutuhan rumah tangga namanya Pak ya? Ya. Nah, kemudian 9 tahun tinggal di sana, apakah memang kebiasaan saudara menyimpan uang di meja, di kamar tidur, atau di loker begitu? Ya. Baik. Nah, itu yang terkait di rumah. Kemudian, nah, ini dari keterangan dari BAP Maliki dan keterangan Maliki Pak ya, kami konfirmasi catatannya yang bernilai 2.810.000.000 atau fee yang pernah diterima dan diserahkan kepada saudara menurut Maliki. Saudara mengetahui ini proyek-proyek di bidang sumber daya air sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Saya kalau proyeknya tidak mengetahui. Ya. Maliki ini menjabat Kabid SDA sejak kapan Pak? Lupa saya. Tapi 2017 sudah Kabid SDA. 2017 sudah habis. Sudah Kabid ya. Apakah saudara pernah membicarakan secara langsung dengan Maliki Kabid SDA terkait proyek-proyek di bidang bidang SDA PUPR ini? Maksudnya Membicarakan komitmen fee. tidak pernah. Nah ya. Nah, di tahun 2017 ya, secara bertahap ada 38 proyek 614 juta. Keterangan Maliki diserahkan kepada terdakwa secara bertahap melalui Abdul Latif. Apakah saudara pernah menerima ini 614 juta di tahun 2017 Tidak pernah. Kalau sebelumnya itu. dari Abdul Latif? Kalau kemarin saya tidak tahu persis. Tidak tahu persis ya. Ya. Baik. Kemudian juga di tahun 2018 begitu juga ada 31 proyek senilai 404 juta rupiah. Saudara tahu? Saya tidak pernah tahu berapa nilai isi KPSek yang sampai ke rumah. Saya tidak pernah tahu jumlahnya. Tidak tahu dari siapa. Tidak disebutkan oleh Abdul Latif pada saat itu. Saya tidak tanya. Abdul Latif ini sejak kapan menjadi ajudan saudara? Masih setelah periode kedua. Di 2017 ini apa sudah menjadi ajudan saudara? Mungkin. Sudah. Saya lupa. Oke. Kemudian di tahun 2019 ada 30 proyek senilai 883 juta. Saudara tahu atau pernah menerimanya? Persisnya saya tidak tahu, tapi mungkin saja. Karena saya tadi tidak tahu berapa isi basic yang sampaikan Latif ke saya. Tidak tahu dari siapa, tidak tahu jumlahnya berapa. Baik. Tapi ada dari Maliki seperti ini ada melalui Abdul Latif. Apa saudara tahu? Mungkin. Oke. Di 2020 ada 23 proyek senilai 609 juta. Saudara tahu? Tidak tahu saya kalau jumlahnya. Tidak tahu ya. Sama ya berarti ya untuk 2021. Tapi saya yakini bahwa tidak mungkin senilai itu yang saya terima. Tidak sebesar ini. Sebesar itu yang saya terima. Yang ada sampai tempatnya ke tempat saya. Artinya proposalnya sampai ke tempat saya itu
betul. Kami hitung juga dalam matriks yang kami buat memang terdapat selisih yang dalam keterangan Maliki ya. Maliki juga mengakui ada menggunakan sendiri. Ini Maliki Pak ya, Kabin SDA tahun 2017 sampai 2021. Nah kemudian Marwoto Pak, Marwoto, Abraham Radi dan Agus Susiawanto. Nah Marwoto ini cukup besar. Di dalam dakwaan ini 18 miliar 509 juta. Ini keterangan di persidangan. Tahun 2019 nih Pak, anggaran 2019 ada terkait keperluan pemilu sebesar 500 juta. Bapak tahu atau pernah meminta ini untuk keperluan pemilu 2019? Tidak pernah. Kemudian ada keperluan Idul Fitri sebesar 300 juta? Tidak pernah juga. Nah, saudara mengetahui di tahun 2019 itu ada tim dari Kejaksaan Agung yang datang ke Amuntai? Tidak tahu saya. Tahu ya, tidak dilaporkan juga ya? Ya. Nah, kemudian ada pembayaran komitmen fee DID sebesar 1 miliar. Saudara tahu ini? Maksudnya? Untuk Ibu Lis ini Pak, saudara kata Marwoto gini, Marwoto bilang saudara minta uang 1 miliar, kemudian mereka siapkan. Ya. Benar ya? Benar. Ini sampai Pak, diterima Ibu Lis. Sampai. 1 miliar ini Pak ya? Ya. Saya bilangnya orang ingat. Tapi pokoknya yang kebetulan Ibu Lilis diminta berapa dipasarkan. Oke. Bagaimana Ibu Lis datang ke rumah dinas? Bapak dinas. Ya. Kemudian Bu Lis kalau tidak salah sudah di BAP ya, tapi tidak dihadirkan di persidangan. Kemudian 400 juta diserahkan kepada Saifullah. Bapak tahu? Ya tidak tahu. Tidak tahu ya. Bapak tahu Saifullah ada permasalahan tanah, tukar guling tanah? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kemudian ternyata Dinas PU ini memberikan operasional bulanan kepada penegak hukum. Apakah ada memberitahuan kepada saudara? Tidak tahu saya. Ada untuk Kajari 300 juta, Kajati 300, kemudian personal Kejari juga kasih Intel dan kasih Bitsus, kemudian Sandi dari Kejati, ada Polres, ada Polda dan LSM dan wartawan. Saudara tahu? Tidak tahu saya. Kemudian nah, itu semua ditotalkan dan dianggap saudara yang menerima sebesar 4 miliar 395 juta. Yang mana yang saudara punya 1 M tadi ya? Berapa? Yang saudara akui, yang saudara terima hanya 1 miliar tadi untuk Ibu Lis. Pasti itu. Itu pasti ya. Oke. Di tahun 2020 Pak. Nah, ini diberikan kepada Abdul Latif 1 miliar 725 juta untuk DID. Nah, kan dia saudara minta 3,5 miliar kepada Marwoto. Mereka bagi 2 kali pemberian. Yang pertama 1 miliar 725. Saudara tahu? Untuk diberikan kepada Ibu Lis DID. Saya lupa. Ya. Tapi kalau kita minta ini persiapkan sekian, Ya. nah ini ada di masyarakat. Kalau memang tidak sesuai dengan angkanya, kita jelaskan ke Ibu Lis. Ini belum sesuai jumlahnya dan akan ditambah lagi di waktu yang akan datang, bisa beberapa hari kemudian. Ya. Kemudian sisanya 1 miliar 600 itu diberikan lagi oleh Marwoto dan Abraham Radi. Marwoto mengumpulkan 790 juta. Saudara tahu ya terkait uang yang diberikan kepada Ibu Lis ini untuk dana DID? Ya, kalau yang sampai ke saya terus tujuan dari Ibu Lis saya tahu persis. Baik.
Kemudian ada 900 juta diberikan kepada Abdul Latif. Saudara tahu? Untuk saudara Marwoto memberikannya kepada Abdul Latif. Semuanya melalui Abdul Latif ini, Pak. Apakah saudara mengetahui? Saya tahu kalau Ya. Memang tidak pernah dijelaskan ya oleh Marwoto. Dikonfirmasi. Pernah tidak Marwoto? Tidak pernah ya. tidak pernah. Baik. Kemudian ada 2 miliar lagi, Pak. 2 miliar lagi untuk mengurus dana DID di pusat. Saudara tahu? Yang untuk kembali setelah mana? Ya, 2 miliar diberikan kepada Abdul Latif. Biasanya kalau yang bukannya banyak itu nulis yang data kita dari situ dia masih kemudian sekian, nah itu yang dipesankan. Baik. Berarti ada ya. Nah, kemudian ada 200 juta, ada 752 dan seterusnya, sehingga di total di tahun 2020 itu sebesar 8 miliar 963, termasuk yang untuk dana DID tadi. Dari siapa? Marwoto 2020. Saya kalau yang saya pernah nulis begitu saya tidak yakin, saya tidak. Baik. Tapi ada Kalau ya. sesuai ketentuan saya membenarkan. Ya. Sementara di tahun 2021 tidak ada, semuanya diberikan kepada penegak hukum. Itu Marwoto, Pak. Kemudian Abraham Radi, nasabah ini menjelang pemilu ada 250 juta, saudara tahu? Tidak. Menjelang hari raya tahun 2019 300 juta. Tidak tahu saya. Baik. Dan kemudian di tahun 2020 Abraham Radi mengumpulkan uang 800 juta, sudah terkonfirmasi juga dengan Marwoto untuk diserahkan dana DID. Saudara tahu? Mungkin yang untuk persiapan tahun 2021. Ya betul. Nah di rumah itu dikatakan yang satu Indomie yang isinya 800. Ya. Jadi itu memang saudara tahu kalau Marwoto dan Radi mengumpulkan uang-uang itu dari kontraktor. Sepertinya seperti itu. Tahu ya? Baik. Di tahun 2021 150 juta. Jika ditotal sesuai dengan dakwaan ini satu Apa tadi? 2021. Ya, 150 juta. Masih dari Abraham Radi. Pengaruh ke siapa? Abdul Latif semua ini, Pak. Oh. Kalau tahun 2021 saya meyakini saya tidak menerima apa-apa. Satu tidak ada. Tahun 2021 karena di tahun 2021 itu alih dana pusat itu tidak masuk. Oke. Ya. Nah, yang terakhir gratifikasi dari Agus Susiawanto ini, Pak. Mulai dari 2015 sampai 2017. Dengan pola yang sama, uang dikumpulkan di tahun 2015 sebesar 1 miliar, kemudian diserahkan kepada Udin pada malam hari. Kalau Udin itu kalau tidak salah di BAP di penjelasan di persidangan Agus bilang 5 miliar dana serahkan oleh Udin. Ya. Tadi saya tidak meyakini, saya yakin itu tidak benar. ya. Udin juga sudah meninggal, tidak bisa kita konfirmasi, Pak ya. Kemudian 2016 juga sama, 1 miliar 493 dikumpulkan, malam-malam diserahkan ke Udin. Kemudian 2017 juga sebesar 3 miliar seperti itu. 2018 sebesar 2 miliar 400, totalnya 8 miliar 300. Saudara ada menerima ini melalui
Tidak pernah. Tidak pernah ya, untuk Agustus Setiawanto. Nah, kemudian terkait dengan kami mesti konfirmasi di BA Sita, Pak. Ada 3 objek tanah disita tapi tidak diurai dalam dakwaan. Bisa saksi jelaskan ini? SHM nomor 281 atas nama Abdul Wahid, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah. Udah saya tanah warisan kalau tidak salah. Ya, ini tanah warisan ya? Ya. Baik. Bagaimana riwayatnya, Pak? Jadi tanah warisan itu yang waktu adalah tahun 1996. Seminggu setelah meninggal, beliau bermusyawarah saudara dengan ulama yang ada di daerah untuk menyelesaikan hak waris. Akhirnya dalam pembicaraan dan kesepakatan, saya waktu itu menjadi orang yang akan menguasai warisan ini, karena selama ini saya yang menemani orang tua rumah itu. Itu sama terjadinya begitu orang tua saya menerima hak waris dari nenek, juga yang menerima adalah orang tua saya yang kebetulan memelihara nenek waktu itu. Jadi saya diberi pesan bahwa hak waris itu diserahkan ke saya, kemudian saya berkewajiban memelihara nenek yang masih hidup waktu itu. Ya. Kalau tidak salah, nilai yang saya bayar ke saudara-saudara saya, kalau tidak salah antara 7 sampai 9 juta satu orang. Ya. Jadi pada saat itu, kalau tidak salah berangkat haji itu biayanya lebih kurang 6 sampai 7 juta. Berarti sudah selesai di internal keluarga ya? Selesai di tahun 1996. Kemudian sertifikat itu hilang, tidak ditemukan. Akhirnya karena kebetulan orang klinik, maka dibikinlah sertifikat baru. Sehingga sertifikat itu terbitlah di tahun 2020 atau 2021, saya lupa. Kemudian Dibikinlah juga atas kesepakatan baru untuk mendukung pembuatan sertifikat baru itu. Nah, kemudian di atas tanah tersebut sekarang berdiri bangunan klinik. Ya. Ya. Bangunan klinik ini dibangun atas dasar karena kebetulan saya ini bupati, kemudian kami berhasil melakukan pendekatan pemerintah pusat sehingga mendapatkan pinjaman 200 lebih untuk membangun rumah sakit baru. Nah, sebelum rumah sakit baru ini dibangun, kita membicarakan dengan berbagai pihak di jajaran kesehatan bahwa dimungkinkan berdasarkan rumah sakit baru ini berdiri, dimungkinkan masyarakat yang kelas 3 bisa jadi kurang terlayani dengan maksimal. Nah, dari situlah saya ingin warisan ini dibangun klinik untuk memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat yang paling tidak ekonomi yang kelas 3. Sehingga dari situlah saya berniat untuk membangun klinik itu sebagai bagian dari pertanggungjawaban, karena pembangunan rumah sakit itu adalah dilaksanakan pada saat saya memimpin daerah ini. Sehingga saya perlu bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang kelas 3. Akhirnya dibangunlah klinik itu di atas tanah warisan. Karena tanah warisan itu tidak cukup luas, maka tanah yang ada di sekitarnya itu diupayakan untuk menjadi satu dari tanah warisan itu untuk dibangun klinik. Ya. Ini sebetulnya tidak ada maksud untuk memperkaya di situ, hanya sekedar untuk bisa memberikan layanan terbaik pada masyarakat. Itu saja. Ya.
Tapi belum selesai Pak kliniknya ya, masih. Ya, ya itu memang mungkin itu takdir Allah seperti itu. Qadarullah. Nah, Amin. ya. Kemudian Pak, ada tanah dengan SHM 658 atas nama Abdul Wahid di Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah. Ini disita Pak. Itu ulang atas nama siapa? Atas nama Abdul Wahid. Atas nama siapa semuanya? Ya? Sertifikatnya atas nama siapa? SHM 658 atas nama Abdul Wahid. BA Sita tanggal 10 Januari 2022. 658 tanah yang mana itu ya? Paliwara. Nah, sambil melihat ini mungkin ya? Itu tanah Bapak juga? Masih ingat riwayat tanahnya Pak? Oh ini saya itu lokasinya yang mana ya? Lokasi berapa maksudnya? Ya, kita nggak tahu pasti, makanya Bapak yang kita tanya. Karena kalau memang itu milik Bapak, masih hak Bapak, tentu akan kita sampaikan. Karena tidak diuraikan dalam dakwaan. Kalau yang di sekitar ini, yang misalnya yang punya Rahmatullah, Hikmatullah, kemudian yang punya Desa Arifin, kemudian yang punya Haji Tamrin, itu dimulai dari mengenai rumah. Bapak masih ingat ya, 658 ini perolehannya ingat tidak Pak? Riwayatnya? Saya lupa ini yang posisi tanah yang sertifikat nomor ini saya lupa. Ya. Posisinya yang mana? Baik, satu kata. Kalau yang sertifikat yang itu hasil pertukaran dengan Pak Tajudin itu sudah lama kita beli sebetulnya. Ya. Satu petak lagi Pak, SHM, bukan, buku tanah milik 884 tahun 2016, Kelurahan Paliwara, Amuntai Tengah, atas nama Abdul Wahid. Paliwara juga semuanya Pak. Itu yang begini, warisan itu ada 2 sertifikat. Kalau tidak salah malah ada kitab. Tanah yang di depan itu satu sertifikat punya seseorang warisan. Kemudian di belakang tanah itu ada lagi satu sertifikat. Baik, gini aja Pak, kami ubah pertanyaannya. Apakah Bapak membeli atau memperoleh tanah ini dengan hasil sendiri yang resmi? Kalau yang membeli dari penghasilan sendiri adalah tanah yang ditukar dengan Haji Tajudin. Bukan, kami tanya ke Bapak Jipang. Ini tadi saya ulang lagi Pak ya, SHM 658 atas nama Abdul Wahid di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah. Bapak masih ingat tidak riwayat perolehannya? Saya lupa. Tanahnya mana? Ya. Lupa tanahnya yang mana? Ya. Apakah tanah ini perolehannya Bapak beli dari uang hasil sendiri yang resmi tahun 2016 ini Pak? Jadi begini, makanya tadi saya bilang bahwa tanah warisan itu kalau tidak minimal ada 2 sertifikat. Sertifikat yang warisan yang semua satu saudara. Kemudian ada satu sertifikat yang atas nama saya sendiri di belakangnya. Ya, warisan sudah dari Pak. SHM 281 clear warisan. Ini ada Itu 2 warisan. Ya, itu Bapak. warisan yang memang sertifikatnya ada sebelumnya. Bapak simak aja pertanyaan kami Pak. Ini ada 2 objek lagi, physically disita. Dalam BA Sita ini SHM tidak disita, tapi fisiknya disita ini Pak. BA Sita tanggal 11 Januari, STPBB nomor 50 DIK 01 dan seterusnya. Nah yang kami tanyakan, bukan, objek ini disita Pak.
kita mau lepas ini. Makanya kami tanyakan, apakah ini Bapak peroleh dengan uang hasil sendiri yang resmi? Ingat nggak Pak Wahid? Kalau nggak ingat, kita nggak ingat. Jangan muter-muter. Iya. Begini, Jangan cerita. Itu tadi ditanyakan oleh Pak penasihat hukum tadi, itu saudara sama saudara apakah dia diperoleh dari uang yang sah dari uang milik saudara sendiri atau bagaimana? Tahu nggak saudara? itu kalau tidak salah namanya itu adalah tanah dari peninggalan orang tua. Aja tanah warisan. Oke, baik. Jadi tanah nomor berapa tadi Pak? Oleh hukum itu tanah warisan, bukan hasil pembelian, gitu ya? 658. Ya. 658. Terus saya lupa itu posisinya yang mana. Ya sudah, tapi saudara kan tidak tahu, penasihat hukum juga saudara juga tidak tahu juga. Yang jelas ada sertifikatnya nomor 8. 658 dan 884. Nah, tahu nggak saudara itu? Nah itu Izin yang mulia, mungkin kami bantu mengklirkan yang mulia. Boleh. Jadi, Owi coba dengarku ya Bapak ya. Jadi klinik Barata ini dibangun di 6 bidang tanah yang mulia. ya. 3 bidang tanah, sebagaimana 3 aset yang kami dakwaan yang dibeli dari bank dari rumah. Ya. Enggak Pak Wahid, diam dulu. Kemudian yang 3 bidang tanah lagi itu 1 diperoleh dari warisan 1 bidang tanah. Kemudian yang kedua itu teridentifikasi diperoleh pada saat di luar kampus dalam kalian begitu. Dan kami juga tidak bisa mengatakan di sini apakah itu biasa didapat dari penghasilan atau tidak, tapi jelas di luar kampus tidak pidana yang kami terbatas begitu. Oke. Nah begitu tadi ya. Jadi ada 6 bidang di bawah bangunan itu. Yang 3 disita ya? 3 disita. Yang 3 disita, yang 3 ini atas nama siapa? Yang 1 diperoleh dari warisan, Warisan? yang 2 atas nama terdakwa diperoleh di luar kampus yang kami dakwakan. Di luar kampus. Artinya tidak semasa beliau menjabat. Sebelum menjabatnya. Oke, baik. Itu saudara ya. Jadi Ini yang apa? anak mahrinya ya. Sebentar dulu, kalian ngomong dulu, nggak saya selesai belum saya ngomong sudah disambar aja. Gimana? Hah? Jadi ada 3 bidang yang di sini ada di bawah apa nama kalian itu ada 6 bidang ya, 3 bidang disita, yang 1 itu ya dicurigai ya terkait dengan Yang 3 terkait dengan uang yang dari rumah tadi istilah beliau yang punya 3 bidang tanah. Ya uang dari rumah. Yang terus 3 bidang tanah. Yang 3 bidang lagi, 1 diperoleh dari warisan, yang 2 diperoleh di luar waktu. Oke, baik. Nah, kalau yang disita itu yang bisa 3 kan? Ya. Yang di luar 2, ya kan? Ya. Yang di luar tempos tadi, yang satunya uang dia sendiri. Dari warisan. Dari warisan. Nah, yang 3 ini yang disita ini apa atas nama saudara terdakwa ini? Ada dari atas nama Almin anaknya. Oke, Amin ya. Atas nama terdakwa sendiri ada? Ada 1. Nah, nomor berapa itu? Masih kan enggak? Nomor SAM 841 yang mulia, yang dibeli dari Kartini Pak Piza. Kemudian Yang disita. Sebentar ini ngomong gimana sih? Nanti kasih tahu lah saudara. Ngelepuk aja. 841. yang 841 itu atas nama terdakwa, yang 2 lagi atas nama anak beliau yang Almin gitu. Ya, dua-duanya. Oke. Jadi begitu, jadi saudara terdakwa ya. Ada 6 bidang yang di bawah apa? Bangunan Barata tadi. Yang 3 tidak disita, yang 3 disita. Yang tidak disita ini karena apa? Yang 1 saudara peroleh dari harta warisan, yang 2 di luar daripada waktu terjadinya tindak pidana yang dicurigai ya. Nah, sementara yang 3 yang disita atas nama saudara 1 dan atas nama anak ya 2 ya. Yang atas nama saudara itu nomor 841 ya. Yang dipersoalkan oleh penasihat hukum nomor 658 dan 884. Nah, itu yang mana itu? Pertanyaannya mana, Pak? Bukan. Yang tadi sudah dijelaskan penuntut umum. Oh, yang tidak disita. Disita. Yang tidak didakwakan. Tidak didakwakan. Iya. Tapi disita. Disita oleh penyidik. Ya. Untuk pembuatan dakwaan kami akan mencocokkan dengan
misalnya dengan yang ditanyakan 658 Iya. itu perolehan Bebas yang mulia. tahun 2000. Makanya kami tidak inginkan. Iya. Masukkan. Oke. Tapi disita. Tapi disita. Disita. Tidak ada persoalan ketika tidak didakwakan. Kita pertimbangkan di dalam tuntutan. Oke. Jadi kalau tidak disita berarti kan kalau disita berarti terkait dengan tindak pidana kan? Kalau tidak disita, Kalau disita, disita ya. ya kan ini kan disita kan? Disita kan? Disita. Nah makanya mereka kan tapi tidak bahkan tidak disebutkan. Iya. Nah, itu dia. Iya. Apa itu sengaja atau dikeliru kita tidak tahu. Nah, nanti tentunya akan dipertimbangkan. Nanti, ya. Diserahkan ke Oke, majelis. ya. Cuma harus dipastikan itu apakah terkait dengan tindak pidana atau tidak. Iya. Nah, kan? Itu ya? Iya. Oke. Lu mau apa lagi ditanyakan sama Pak Baik? Nah, ada dikit lagi. Itu aja tadi yang BA Sita mengkonfirmasi yang terkait TPPU. Ini Pak Wahid. Nah, Dengar. yang tadi boleh saya jelaskan nggak masalah yang sertifikat darurat tadi? Udah clear saya kira. Udah clear. Udah clear, cukup clear. Iya. Cukup? Yang enggak yang tadi soal Ya tadi Pak Wahid mau menjelaskan. Pak Wahid mau menjelaskan lagi. Oh, gitu. Mau jelaskan lagi? saya kira udah clear. Pak Wahid. Itu adalah Udah clear saya kira itu udah. Ya. Jadi kalau kami itu perolehan tanahnya itu adalah tanah peninggalan orang tua. Ya udah. Nanti muter-muter lagi. ya oke, sudah ya. Ya. Nah, jadi memang itu peninggalan orang tua tapi disita tadi ya, tapi tidak dimasukkan ke dalam dakwaan. Iya. Pajak saya ragu-ragu saya. Iya, siap. Nah, sedikit lagi Pak Wahid. Kami mengkonfirmasi LHKPN saudara sebagai kepala daerah terakhir di tahun 2020. Saudara mendapatkan harta kekayaan sebesar 5,3 miliar, ada penghasilan bulanan 60. Sebentar Pak tersebut. Ini masih banyak yang mau ditanyakan karena kita belum sholat asar, Oh, asar dulu. ya kan? Sedikit lagi. Ini belum. Gimana kita tunda sholat dulu nanti habis pagi lanjut lagi. Udahlah 10 menit aja Bang ya. Nanti 10 menit. konfirmasi masalah barang bukti. Oh lagi, iya, ya. BB lagi ya? Ada BB lagi. Oh ya udahlah. Skor. Kami belum Siap. Jangan, sholat dulu. Sholat dulu. DPO dan bekas itu aja mau nanya. Oh iya. Oh iya betul. Nah, kita semuanya. Sudah. Semuanya. Pak Waib ya, ini karena kita belum sholat asar ya, Asar. sebentar lagi mau maghrib. Iya. Kita sebar dulu nanti habis maghrib kita lanjut lagi. Iya, asal. Ya, boleh ya, oke ya. Asal dulu. Oke Ya, ya. oke. Jadi untuk kepentingan apa? Jam- Ibadah sholat asar dan mungkin maghrib kita sidang ini kita skor dulu ya. Sidangnya kita skor. Jam 7. Jam 7 lah. Aduh. Jamnya habis baterai, Bu. Nah. Belum. Habis baterai. Terima kasih yang mulia. Pak Wahid. Ya. Ya. Jelas ya, Pak. Ya. Kami lanjutkan ini Pak, dakwaan ketiga terkait dengan TPPU. Nah, di sini disebutkan bahwa saudara telah melaporkan harta kekayaan selaku penyelenggara negara dalam LHKPN tahun 2020, Pak ya. Ya, kami ada ini LHKPN-nya, ikhtisar LHKPN atas nama Abdul Wahid HK. Ya. Di sini saudara ada melaporkan terkait dengan rekening-rekening. Ada saldo setara kas senilai 718 juta. Jadi ada tabungan, saudara masih punya tabungan Pak ya? 718 juta Pak. Ada Bank Kalsel, ada BRI. Ya betul ya. Bapak ingat atau selama proses penyidikan yang lalu, apakah rekening-rekening ini diblokir oleh penyidik? Tidak tahu. Ada Bank Kalsel, Ya. ada BRI yang kemarin di Menurut informasi diblokir. blokir ya. Diblokir ya. Ya. Kalau ini semuanya hasil sendiri, maksudnya pendapatan resmi yang saudara sebagai bupati ya.
yang sebagai bupati kan ada rekening gaji itu yang Ada. bisa. Ya, rekening BRI Pak, Ya, yang kemarin sudah ya. Di Lalu dalam- kami pindah ke Bank Kalsel. ya sekarang pindah ke Bank Kalsel. Itu kemarin keterangan dari pihak BRI diblokir Pak ya. BRI Saya. ya diblokir. Nah, ini Bapak mesti punya tabungan ya, selama ya setidaknya sampai dengan tahun 2020. Juga ada pendapatan resmi yang Bapak catatkan di sini selaku kepala daerah sekitar 68 juta Pak ya. Gaji dan tunjangan sebesar 68 juta, penghasilan istri sebesar 60 juta. Ini per bulan maksudnya Pak? Pendapatan per bulan ini? Lupa saya pertanyaannya. Gaji Berapa yang rupiahnya berapa? 68 juta Pak, 68 juta. 910.000. Di sini disebutkan gaji dan tunjangan. Apakah ini pendapatan resmi setiap bulan Bapak selaku bupati? Ini kalau yang di rekening resmi. Ya, LHKPN ya. Baik. Nah, kemudian ya terkait pembelian tanah-tanah tadi Pak ya, yang digunakan untuk membeli tanah, sebagian sudah saudara jelaskan. Ini yang dibeli dari Mega Erawati ini Pak ya, 170 juta ini Pak ya. Dalam akta jual beli tertulis di sini membelinya dengan harga 80 juta. Bagaimana ceritanya ini Pak? Saya tidak tahu itu si Daya Fitri yang tahu. Tapi Daya Fitri meminta ke saya 80 juta. Ya. Kemudian Ipit menambahi 90 juta. Gitu tadi Pak ya? Kemungkinan besar seperti itu. Ya, berarti menjadi 170 juta ya. Di tahun 2020 ini Pak ya. Tanah SHM nomor 863. Nah, kemudian terkait dengan mobil CR-V Pak. Nah, bagaimana ini? Kenapa kepemilikan mobil CR-V tersebut atas nama Baihaqi Sajeli? Saya meminta sama Bayhaqi meminjam KTP sama kartu keluarga. Tapi saya tidak menceritakan. Nah, kemudian setelah apa itu, tapi dengan Bayhaqi dengan itu kita cerita bahwa mau beli mobil sama-sama tiga ini. Nah, kemudian kan yang 400 diambil dari dana yang di Makassar yang pinjaman itu. Kemudian 200-nya itu kerjanya itu mau sama Bayhaqi yang 200. Jadi ceritanya itu saya dengan Ipit itu 200 Bayhaqi 200-nya. Nah, setelah dibeli mobil tersebut, BPKB-nya atas nama Baihaqi, siapa yang menggunakan mobil tersebut Pak? Mobilnya tidak pernah dipakai. Oh, tidak pernah dipakai ya? Tidak pernah dipakai, diparkir aja. Oh, baik. Kemudian Baihaqi meninggal ya sudah? Ini meninggal 4 hari setelah pemeriksaan katanya. Oh, iya, baik. Nah, kemudian sebidang tanah tadi SHM 799 ini Pak. Sebelumnya saudara membeli tanah milik nomor 910 milik Nur Raji, betul Pak ya?
Ya. Nah, itu bagaimana ceritanya Pak? Jadi menurut IPIT ini kan menawarkan tanah, terus ya, dan kemudian yang nah itu, nah punya ternyata miliknya Pak Muradi ya, Pak Muradi. Ya, ini ada berdasarkan ya. Kemudian ditukar tanah milik Kemudian. Ya. Ini ada berdasarkan akta jual beli nomor 594 dan seterusnya antara Nur Haji dengan Almin. Ya. Membayar tanah sebesar 90 juta. Ini benar Pak ya? Nah, Ya. kemudian setelah dibeli, tanah ini Bapak tukar kepada Tajudin Nur. Ya. Nah, kemudian ada akta jual beli dengan Tajudin Nur sebesar 40 juta. Ini bagaimana Ya. Pak? Itu bayar selisihnya. Saya lupa itu apakah selisih dari tanah yang asalnya tanah yang Muradi sama tanah pada mungkin, atau itu bayar yang mengambil yang meter yang punya petani. Saya lupa itu. Ya. Nah, yang kami maksud itu poinnya Pak, apakah ini memang sebenar-benarnya terjadi pertukaran tanah itu, lokasi tanah itu? Ya, benar. Terjadi ya. Jadi ya. Kemudian kemarin Tajudin Nur juga sudah didengar keterangannya menerima uang sekitar 34 juta itu Pak ya. Berdasarkan AJB itu maksudnya. Ya. Berdasarkan Itu maksudnya. Ya. ya AJB 594 dan seterusnya tahun 2019. Ya. Nah, kemudian setelah Bapak terima SHM 799 milik Tajudin Nur tadi, kenapa diatasnamakan anak saudara? Berarti waktu dari nama atas nama Almin ya dia. Ya, nama Almin. Ya. Ya, kenapa tidak atas nama saudara gitu? Tidak sengaja sebetulnya, cuma minta nama Almin aja. Bukan, apakah memang mau Bapak wariskan kepada anak Bapak atau memang apa, kan bisa saja begitu Pak. Ya bisa saja. Hibah. Baik. Nah, Pak Wahid, saya hanya mengingatkan kembali mereview apa yang pernah disampaikan oleh penyidik pada saat memeriksa Bapak di pemeriksaan sebagai tersangka. Ketika Bapak membuka ya peran Ibu Listiani dalam penerimaan dana-dana kursi DID ini, apakah Bapak ada mau mengajukan sebagai justice kolaborator? Sebetulnya dalam pembicaraan dengan penyidik muncul, tapi saya secara detail itu kurang mengerti. Tapi saya bilang sama penyidik bahwa yang saya tahu cuma Ibu Lis sama yang orang mengaku dari Kementerian Keuangan. Karena Ibu Lis pernah menemukan saya dengan orang yang mengaku dari Kementerian Keuangan itu. Ya. Pernah ditawarkan penyidik ya Pak ya? Nah, Ya, betul. sebetulnya tidak pernah dari berat itu, tapi andaikan ini saya bilang, andaikan ini akan memberikan hal yang baik bagi penyelesaiannya, saya tidak menolak, saya setuju saja. Baik. Pak Wahid, ini kesempatan terakhir saudara sebagai terdakwa dalam persidangan ini. Ya, apakah dari dakwaan penuntut umum ini yang sebenar-benarnya saudara telah mengakui dan menyesali dalam sepanjang perjalanan perkara ini? Silakan sampaikan menurut Bapak. Saya sebetulnya tidak ada niat untuk memperkaya diri. Kemudian tidak ada niat untuk istilahnya itu apa ya? Mengumpulkan uang untuk hal-hal yang untuk diri saya, untuk keluarga saya. Dulu saya ada batasan mana uang yang dimakan oleh keluarga, mana yang tidak boleh dimakan oleh keluarga. Makanya saya tadi bilang bahwa uang yang ada di dalam kamar itu adalah uang yang bisa dimakan untuk keluarga, tapi tidak bisa diambil oleh semua keluarga.
dia harus tanya dulu, ini bisa dipakai enggak? Tapi sebetulnya bagi saya yang ada di dalam kamar itu adalah semua bisa dipakai. Nah, karena ada uang di dalam kamar itu yang saya kumpulkan, yang biasa saya pakai untuk berangkat umroh. Mohon maaf, alhamdulillah saya terakhir di bawah umur 20 bisa berangkat umroh. Seperti itu. Itu tidak ada apa-apa. Makanya kalau saya misalnya di situ membeli tanah di sekitar klinik itu semata-mata bukan milik klinik itu didasari dari kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pelayanan masyarakat kelas 3 terhadap kesehatan. Karena saya mesti memikirkan, saya sebagai bupati berhasil mengupayakan membangun rumah sakit baru, tapi bermasalah dengan pelayanan kesehatan di masyarakat kelas 3. Nah itulah klinik itu muncul. Tapi saya tidak punya uang. Saya memang pernah berbicara dengan pihak BNI Kampang, dengan pusatnya di Balabai, pernah juga didatangi, pernah juga dilihat lokasinya. Nah, BNI istilahnya belum bisa memutuskan harus memberikan kredit seperti apa. Karena saya tidak punya usaha yang memadai untuk membayar kredit itu. Dan akhirnya karena ada uang di rumah, saya manfaatkan itu untuk bisa mewujudkan ini agar layanan masyarakat ini bisa tercapai. Begitu juga berkaitan dengan salam burung walet. Nah, makanya itu salam burung itu sebetulnya itu diperuntukkan untuk membantu misalnya ada sekolah yang sekolah yang TPA yang memerlukan untuk dari di situ. Nah itu juga rekening di atas nama saya. Cuma Pak Halil lagi tidak berani menyimpan buku itu di rumahnya, takut itu seperti milik dia. Nanti bagi berapa keluarga. Akhirnya dia serahkan ke saya. Itu kaitannya dengan limit dan para burung. Kemudian tanah yang ada di depan rumah, itu kan di belakang tanah itu ada tempat pemakaman yang luas, tapi tidak ada tempat berteduhnya. Nah, itu dilakukan untuk tempat berteduh sebetulnya. Tapi kalau sekarang dimanfaatkan untuk gudang itu bukan punya saya, itu punya orang lain. Untuk sementara belum diapain, itu pakai seperti itu. Itu kaitan dengan aset-aset yang ada di situ. Jadi bagi saya sebetulnya saya memang menyesali kalau itu perbuatan ini sesuatu hal yang tidak benar. Tapi saya tidak dalam posisi menikmati itu sebagai bagian dari yang saya nikmati dalam hidup saya. Begitu juga keluarga. Keluarga paham dengan apa yang saya lakukan walaupun dia tidak menanyakan itu seperti apa. Dan saya yakin keluarga saya mungkin juga masyarakat. Jika saya berharap masyarakat dan keluarga saya masih menganggap saya orang baik, walaupun saya sendiri sudah merasa mungkin kata Allah saya tidak orang baik lagi di sini dan orang yang berharga lagi masyarakat sampai sekarang ini. Saya merasakan sudah seperti itu sebetulnya. Mungkin karena perbuatan saya ini di mata hukum juga saya apalagi tidak ada yang perlu saya katakan sebetulnya. Walaupun saya bupati 2 periode, walaupun saya telah membangun jalan yang mungkin dinilai dengan kabupaten lain cukup baik di mata masyarakat, dan mungkin juga saya sempat menyatakan baik oleh masyarakat. Tapi sekarang saya merasa seperti tidak ada artinya. Saya bukan menyesali, tapi saya itu mungkin dalam hidup saya di hadapan Allah, dan saya berharap Allah mengampuni saya. Mudah-mudahan seperti itu. Apapun yang saya alami hari ini dan setelah saya ditangkap KPK di Jakarta, saya sebetulnya tidak merasakan apa-apa. Walaupun saya menyesal, saya menyesali perbuatan itu seperti ini.
bukan kesalahan apa yang terjadi, tapi ini jalan hidup. Mungkin jalan hidup ini tidak akan pernah terbayangkan, tidak akan pernah sedikit pun terbetik bahwa seperti ini kejadiannya. Kalau boleh berandai-andai, kasus seperti saya ini, dan ini malah bupati mungkin bisa lebih dari kesetiaan seperti yang saya lakukan, mungkin lebih dari separuh. Tapi kebetulan ini yang saya lakukan. Tapi itu tidak apa-apa, kalau Allah memberikan takdir saya seperti ini. Dan keluarga saya masih menerima saya sebagai orang yang mudah-mudahan masih jalan baik. Saya tidak berharap masyarakat berbanding saya. Saya tidak berharap apa-apa. Tentunya bisa saya sekarang ini. Dan saya berharap majelis hakim mempertimbangkan. Mudah-mudahan bisa saya diputus dengan seringan-ringannya. Karena ini bukan kesalahan yang saya sengaja untuk kepentingan-kepentingan yang memperkaya diri, bermewah-mewah atau apapun. Saya tidak pernah keluar lagi kecuali kemukakan mungkin orang yang ke Singapura saya tidak pernah ke Singapura cuma itu terbang 1 jam dari Batam. Saya tidak pernah melakukan itu. Mas, untuk saya itu tidak penting. Saya juga mengakui bahwa saya tidak terlalu jujur mata keluarga. Tempat saya harus menikah sini dengan Oke, saya kira cukup nanti di pembelaan aja Pak ya. Jadi itu nanti pembuktian itu silakan pembelaan aja ya. Kalau itu menurut Anda silakan. Di dalam proses saya mengadukan saudara apakah memang melakukan perbuatan atau tidak ya. Silakan nanti di dalam pembelaan aja ya. Karena kami juga masih ada sidang ya. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, kami kira cukup sudah mengakui dan menyesali perbuatannya. Kita ya, tunggu tuntutan dari penuntut umum. Terima kasih, Pak. Baik Pak, Bapak tadi telah mengakui dan menyesali atas perbuatan apa yang Bapak sesali itu?